Memaksimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, Satgas COVID-19 Kecamatan Poncokusumo terus melaksanakan sosialisasi dan operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan. Satgas COVID-19 terus menghimbau warga masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas. PPKM Mikro putaran keempat di Jawa Timur diperpanjang kembali mulai 23 Maret sampai dengan tanggal 5 April mendatang untuk pencegahan penyebaran COVID-19 berbasis lokal. Kegiatan PPKM Mikro ini mengacu pada instruksi Mendagri di mana kegiatan PPKM Mikro ini melibatkan kampung tangguh dan RT RW dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara langsung. Upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 juga akan dilakukan dengan peningkatan operasi justisi, penegakan protokol kesehatan, dan juga kegiatan penyemprotan disinfektan di zona rawan penyebaran COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Poncokusumo, sosialisasi dan operasi justisi ini dengan menurunkan petugas Polri, TNI, aparat desa, dan juga unsur terkait lainnya. Kegiatan operasi justisi ini berlangsung tidak hanya di jalan utama, tetapi juga di jalan-jalan desa, seperti yang dilakukan di pertigaan Jalan Desa Jambesari Poncokusumo untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat ketika beraktivitas sehari-hari. Menurut Kanit Sabara Polsek Poncokusumo menjelaskan, operasi justisi dan sosialisasi akan terus dilaksanakan dalam upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Dan berpesan kepada masyarakat luas untuk berperan serta bersama pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker ketika beraktivitas, khususnya di luar rumah. Untuk operasi masker kali ini kita pusatkan di tingkat desa, tingkat RT, yang mana sekarang sudah diberlakukan PPKM secara mikro. Jadi kita detailkan ke pelosok-pelosok desa. Karena masalah penyebaran COVID-19 sampai saat ini masih terjadi yang signifikan. Jadi petugas atau teman-teman dari Musbika Kecamatan Poncokusumo itu diarahkan yang kemarin itu melaksanakan di jalan protokol, sekarang diarahkan ke pelosok-pelosok desa. Gunanya adalah mengurangi penyebaran COVID-19. Sementara untuk masyarakat kepatuhan memakai masker di sini sudah agak bagus. Ada beberapa masyarakat yang masih belum menggunakan masker, kita himbau supaya dia memakai masker. Karena apa? Masyarakat yang tidak memakai masker kemungkinan juga belum memahami tentang bahaya COVID yang sekarang ini masih belum bisa terselesaikan. Kami himbau kepada masyarakat Kecamatan Poncokusumo, khususnya Desa Jambesari, lebih mematuhi protokol kesehatan, yaitu utama menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Nah itu antara itulah ya. Sekali mohon itu adalah dilaksanakan, karena kalau tidak ada peran dari masyarakat kemungkinan COVID juga tidak bisa terselesaikan itu. Di lokasi terlihat masih ada beberapa warga yang beraktivitas belum menggunakan masker atau yang memakai masker tidak secara benar, sehingga terus diingatkan dan yang tidak memakai masker diberikan berbagai sanksi kerja sosial. Iwan Hikmawan melaporkan. Sejumlah rumah warga di Jalan Kedawung Lowaru, Kota Malang terendam banjir saat hujan deras mengguyur Kota Malang Senin sore kemarin. Selain merendam rumah warga, banjir juga mengenangi Jalan Ledjen S. Parman yang merupakan ruas jalan utama Malang-Surabaya. Hujan deras yang mengguyur Kota Malang selama hampir 30 menit pada Senin petang kemarin mengakibatkan sedikitnya 10 rumah warga di Jalan Kedawung Lowaru, Kota Malang terendam banjir. Banjir yang terjadi di kawasan tersebut merupakan luapan dari sungai di sekitar kawasan Jalan Kedawung. Banjir setinggi pinggang orang dewasa ini kemudian masuk dan merendam 10 rumah warga. Menurut warga, kawasan tersebut sering banjir apabila turun hujan deras. Daerah Kedawung yang berada di dataran rendah sering menerima kiriman banjir dari daerah di dataran yang lebih tinggi, sehingga membuat sungai di Jalan Kedawung kerap meluap karena tidak mampu menampung volume air. Warga juga mengaku sudah melaporkan ke dinas terkait untuk dilakukan normalisasi sungai, namun sejauh ini belum dilakukan.
Gini, di daerah sini sering terjadi sekali karena curah hujan intensitas sangat tinggi, karena ada pendangkalan sungai, juga volume air dari barat sana itu turun ke sini, sering terjadi banjir sampai masuk ke rumah warga. Kalau air ini memang murni dari sungai, karena juga dari tepi jalan itu partainya gorong-gorong tidak mengcover turun ke aspal. Di sungai sangat deras sekali dari atas hingga meluber sampai ke sini, sampai ke rumah warga. Kalau untuk pelaporan kita masih ke tingkat RW, kelurahan, bahkan camat sudah turun. Sementara akibat banjir tersebut, selain merendam rumah warga, akses jalan ke Dawung ditutup karena genangan yang tinggi. Banjir juga merendam ruas Jalan Lejen S. Parman yang merupakan ruas jalan utama Malang, Surabaya. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Lejen S. Parman sempat terganggu. Simon Alfredo melaporkan. Akibat terkendala cuaca berdampak pada kerusakan tomat sehingga hasil panen terbatas. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya stok tomat sehingga harga naik. Diperkirakan harga ini akan terus naik sampai dengan bulan puasa dan saat ini berada di kisaran harga Rp4.000 per kilogramnya di tingkat petani. Berbeda dengan sebagian besar komoditi sayuran yang harga jualnya terus mengalami penurunan dan relatif tidak stabil, harga tomat di pasaran di tingkat petani justru terus mengalami kenaikan. Dan saat ini berada di kisaran harga Rp4.000 dari harga awal Rp1.500. Naik terus secara bertahap sampai sekarang dan bisa kembali naik. Kondisi ini terjadi karena stok di pasaran terbatas akibat panen petani yang volumenya mengalami penurunan. Salah satunya akibat kondisi cuaca sehingga tanaman banyak mengalami kerusakan dan hasil panen tidak bisa maksimal. Hal ini tentu saja disambut gembira petani karena biaya yang sudah dikeluarkan cukup banyak, khususnya untuk pupuk dan obat-obatan, selain tenaga kerja sehingga petani tidak mengalami kerugian dan bahkan bisa mendapat keuntungan. Menurut salah seorang pembeli di Mojorejo Junrejo menjelaskan, faktor cuaca sangat mempengaruhi kualitas dan volume hasil panen, sehingga ketika tanaman rusak atau harga jual rendah, maka dipastikan petani akan merugi. Di lokasi terlihat tanaman tomat mengalami kerusakan dengan daun yang mengering dan rontok, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tomat. Tidak hanya itu, ditemukan bintik hitam pada tomat, dan sebagian tomat jatuh karena membusuk. Agak bagus. Berapa sekarang, Pak? Sekitar 4.000 itu loh. 4.000 kali petani. Di tingkat petani, Pak. Ini sudah naik kapan ini, Pak? 1 mingguan. 1 minggu. Asalnya berapa, Pak? 2.000. 2.000, Pak ya. Naiknya kenapa kira-kira? Mungkin ya cuaca ini. Cuaca hujan ini. Sehingga tanaman banyak yang rusak. Oh gitu, Pak ya. Perkiraan sampai kapan ini kalau bagus harga? Mungkin ya sampai bulan puasa itu naik. Bisa sampai berapa harganya, Pak? Mungkin sekitar 7.000 mungkin. Oh, 7.000 termasuk harga bagus, Pak ya. Ya. Tapi kalau 7.000 memang sudah untung, Pak ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Penghasil padi terbesar di Kota Batu khawatir pemerintah melakukan impor beras. Dan untuk menjaga ketahanan pangan di Desa Pendem ada 200 hektar lebih. Tersebar di 4 dusun menjadi sentra penghasil padi. Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu memiliki 5 dusun yang tersebar di wilayahnya. Dari 5 dusun tersebut masih mengandalkan pertanian pada tanam padi. Sedikitnya kurang lebih 200 hektar lahan pertanian di Desa Pendem masih dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Di tengah pandemi COVID-19, Desa Pendem ini dimanfaatkan menjadi wisata lumbung bumi yang merupakan ikon wisata desa berbasis masyarakat. Dan dihimbau bagi pemilik sawah untuk tidak mengalihkan lahan agar masyarakat bisa sadar upaya untuk mempertahankan lahannya sebagai pertanian yang subur. Kepala Desa Pendem menjelaskan selama ini ada 5 hektar pengalihan lahan terpecah di beberapa dusun. Yang sudah terjual, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk membuat masyarakat mempertahankan lahannya, karena memang kebutuhan mendesak yang mengharuskan mereka untuk menjual lahannya. Ke lahan lokasi lumbung pangan yang ada di Desa Pendem, memang yang saat ini menjadikan satu penopang kebutuhan pangan yang di Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
Dan ini kaitannya dengan Pendem sebagai lumbangan, lahan pertanian kita ini tetap akan kita pertahankan sebagai kita memberikan bentuk kontribusi untuk ketahanan pangan kita. Mudah-mudahan dan masyarakat bisa yang saat ini memiliki lahan ini bisa memahami upaya yang nantinya bagian kita ini sebagai tadi yang saya sampaikan ketahanan pangan kita, dan Pendem sudah yang saat ini menjadikan suatu lumbung bumi atau sebagai lumbung pangan yang ada di Kota Batu. Lahan hamparan kita ini masih luas, kisaran 200 hektar lebih yang tersebar di 4 dusun, ada di Dusun Pendem, Dusun Mojorejo, Dusun Jaru, dan Dusun Sekar Putih. Saat ini kita masih memberikan satu himbauan-himbauan dan mungkin kaitan masalah yang nantinya masyarakat bisa memahami bagaimana kita yang lahan kita ini sudah menyebit, ada pengurangan di dalam kebutuhan karena kebutuhan masyarakat sendiri yang mana itu digunakan untuk pemukiman. Mudah-mudahan nanti ini masyarakat bisa sadar bagaimana upaya yang nantinya lahan pertanian itu bisa bertahan. Sementara kegiatan desa sebagai lumbung bumi berangkat dari masyarakat, berinovasi yang memunculkan kreativitas. Salah satunya sebagai jembatan keinginan masyarakat mempertahankan ketahanan pangan menjadi tempat wisata lumbung bumi yang selalu berkoordinasi dan berkaitan dengan pemerintah Kota Batu. Yanto Yancung melaporkan. Memenuhi kebutuhan dan stok darah di PMI, sekaligus membantu sesama yang membutuhkan darah, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana Pemuda Pancasila Waru dan LPMK Kelurahan Dinoyo bekerjasama dengan PMI Kota Malang menggelar aksi sosial donor darah. Donor darah tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari Pemuda Pancasila dan warga Dinoyo. Aksi donor darah yang berlangsung di Kelurahan Dinoyo, Kota Malang melibatkan ratusan peserta yang terdiri dari Pemuda Pancasila, LPMK Kelurahan Dinoyo, dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Dalam donor darah tersebut, peserta yang ingin melakukan donor terlebih dahulu mendaftarkan diri, kemudian diperiksa kesehatannya, seperti mengukur tensi darah, mengukur suhu tubuh, dan pemeriksaan gula darah. Peserta yang dinyatakan sehat langsung diambil darahnya oleh petugas dari PMI Kota Malang. Panitia penyelenggara Yulian Bayu Rizkandi mengatakan, aksi donor darah yang dilakukan tersebut tidak lain untuk menambah ketersediaan stok darah di PMI Kota Malang. Kegiatan donor darah ini diikuti oleh 50 anggota PP, serta puluhan peserta dari LPMK Dinoyo dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Bertujuan ingin membantu menambah persediaan darah di PMI sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat. Berapa peserta kira-kira? Peserta kurang lebih 50 orang. Terus kemudian siapa saja Mas, yang apakah warga sekitar atau hanya warga PP aja? Tidak hanya Pemuda Pancasila saja, kami juga mengajak warga sekitar yang ingin berpartisipasi dalam donor darah ini. Dibantu oleh LPMK dan Kelurahan Dinoyo serta adik-adik kami dari Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya. Sementara Indri Mariana, petugas donor darah PMI Kota Malang mengatakan, untuk stok darah di PMI Kota Malang sejauh ini masih tersedia. Namun untuk terus menambah stok darah selama masa pandemi COVID-19, PMI Kota Malang rutin melakukan donor darah di luar kantor PMI Kota Malang sekali sehari. Kegiatan donor di luar kantor PMI sengaja dibatasi selama masa pandemi. Sebelum pandemi, setiap hari PMI Kota Malang bisa melakukan donor darah di luar kantor sebanyak 3 tempat. Ini 50 kantong darah. Kalau sejauh ini yang sudah mendonor berapa, Bu? Sekitar 15 orang. Bu, sempat ada yang ditolak ya, Bu? Iya, kebanyakan itu karena pos vaksin COVID sama HP tinggi. Kalau selama pandemi kita memang jarang keluar ya. Paling nggak sesering dahulu lah sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi dulu ya kita bisa 2-3 lokasi. Tapi setelah pandemi ini kita paling pol 1 lokasi aja. Itu pun dibatasi ya, Bu? Iya. Perkiraan target akan terpenuhi, Bu, untuk hari ini? Insya Allah. Sementara untuk aksi donor kali ini, sejumlah peserta ditolak petugas PMI Kota Malang karena tidak memenuhi syarat donor. Ditargetkan sebanyak 50 kantong darah yang diperoleh dalam aksi donor tersebut. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya.
Pemkot Batu menggelar musrembang tingkat kota. Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKP di Kota Batu tahun 2022. Dalam musrembang tingkat kota yang digelar secara virtual ini, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menegaskan pembangunan pasar besar menjadi prioritasnya, selain pemulihan ekonomi dan kesehatan. Usai menuntaskan musrenbang tingkat kecamatan, pemerintah Kota Batu menggelar musrenbang tingkat kota yang digelar secara terbatas dan dilakukan secara virtual di ruang rapat utama lantai 5 Balai Kota Mongtani Pemkot Batu. Acara diawali dengan paparan materi pokok-pokok arah kebijakan pembangunan dan tema prioritas RKPD tahun 2022 oleh Bapelitbangda Pemkot Batu terkait keberlanjutan evaluasi proyek strategis daerah nasional tahun 2020 yang memiliki 28 proyek strategis daerah yang tertuang di RPJMD dan 13 proyek daerah yang belum tertuang di RPJMD, pemantapan pembangunan desa, optimalisasi pelayanan publik berbasis TIK juga akan dilakukan dengan penguatan e-government. Paparan materi dan arahan Provinsi Jawa Timur oleh Kepala Bakorwil 3 Jawa Timur Syaikul Gulam yang menyebutkan fokus pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan penguatan sektor potensial di Kota Batu. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan dampak pandemi COVID-19 bagi Kota Batu sangat luar biasa karena berdampak cukup besar bagi dunia pariwisata dan pertanian di Kota Batu. Terlebih pandemi COVID-19 membuat sektor wisata yang menjadi unggulan Kota Batu terdampak dan membuat pertumbuhan ekonomi Kota Batu minus 6,48% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wali Kota berharap pemantapan pemulihan ekonomi daerah dan penguatan SDM ditunjang pemberdayaan pembangunan desa. Wali Kota menambahkan, keberlanjutan agenda pandemi COVID-19, penguatan sistem kesehatan, promotif preventif, pemulihan layanan publik, penguatan integrasi penanganan PMKS dan PUG, pemulihan ekonomi daerah pada sektor UMKM, pariwisata, dan investasi. Dan di tahun terakhir kepemimpinannya, Wali Kota berharap 2 prioritas pembangunan bisa segera terrealisasi, yaitu jalan tembus penghubung antar kota dan proyek besar pembangunan pasar besar Kota Batu yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Sama seperti yang kita rencanakan bahwa pasar, terus jalan tembus, jalan yang dari Malang ke sini itu yang menjadi prioritas dan alhamdulillah itu sesuai dengan provinsi dan juga dengan Perpres 80 ya. Jelas satu itu bisa memberikan fasilitas yang lebih baik untuk masyarakat, yang kemudian masyarakat bisa beraktivitas terutama untuk bisa meningkatkan ekonomi. Yanto Yancung melaporkan.